Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad Mahadiri wa Syekh Ali Mustafa Yaqub wa Bina Keji Muhammad Fatihul Qamuyan wa almarhum almarhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syumlina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, naha Umaru an bai'i ummahatil auladi faqala la tuba'u wa la tuhabu wa la turasu. Sayyidina Umar melarang jual beli budak ummul walad. Kita udah kaji di minggu-minggu yang lalu terkait tentang masalah jual beli budak. Dalam pelajaran fikih yang namanya budak, ada budak mudabbar, ada budak mukatab, ada lagi namanya budak ummul walad. Kalau budak mudabbar, budak kalau tuannya meninggal dia merdeka, tuh namanya mudabbar. Tapi kalau budak mukatab dia bisa merdeka, ngangsur bayarnya, dikasih tempo, nyicil, kredit bahasa kitanya dah. Karena memang untuk memerdekakan itu butuh pakai duit, maka dia pengen bayarnya ngangsur, itu namanya budak mukatab. Kalau budak ummul walad, ini definisinya majikannya hubungan badan sama nih budak. Nih budak hamil, lahir punya anak. Nah ini budak namanya disebut ummul walad, emak dari itu anak. Jadi budak dipakai sama majikannya. Hamil ini budak sampai keluar anak. Nah budak yang model begini dalam istilah fikih namanya disebut ummul walad. Nah Rasul Sayyidina Umar ini melarang menjual beli budak ummul walad. Kata Sayyidina Umar, budak ummul walad ini la tuba'u, kagak boleh dijual, wala tuhabu, kagak boleh dikasih sama orang, wala turasu, kagak boleh diwarisin. Kalau punya ummul walad model begini, kata Sayyidina Umar, yastamtiku biha ma badalahu, udah senang-senang dah tuh sama budak ummul walad, pokoknya jangan makai diwarisin, jangan makai dijual. Fa iza mata, maka apabila tuannya mati, fahiya hurratun, maka tuh budak ummul walad jadi merdeka. Ini ilatnya kenapa tidak boleh dijual, karena masih hak milik tuannya. Ya hak milik tuannya masih dijual, kagak bisa dijual, kagak bisa dihibahkan, apalagi diwarisi nama anaknya. Tuan punya anak, tuan ini punya budak juga. Nah masa iya nih budak diwarisin sama anaknya? Enggak boleh. Kalau tuannya mati, budak langsung merdeka, tidak boleh turun kepada anaknya. Nah karena kita ini kajiannya masih seputar terkait tentang syarat-syarat jual beli, syarat-syarat jual beli yang diperbolehkan
dengan syarat-syarat jual beli yang tidak diperbolehkan. Karena zaman sekarang ada nggak budak, Pak? Bukan nggak ada, kagak tahu. Kalau nggak ada, emang udah survei. Rasanya nggak ada. Dulu waktu saya ngaji, waktu saya belajar, itu salah satu guru saya bilang ada, cuman kita kagak tahu. Masih ada katanya. Kan budak emang belum dinasah, belum diangkat, belum dihapus, benar nggak? Belum. Ada, cuman kita kagak tahu. Cuman andai kata ada dan memiliki budak umul walad, itu tidak boleh diperjual belikan. Kenapa? Ya masih hak milik seorang tuannya, nggak bisa diperjualbelikan. Nah, ini masuk kategori tema besar kita, jual beli yang tidak diperbolehkan. Bukan hanya sekedar benda. Kalau kita kan jual beli benda, bener Pak? Benda itu ada yang bendanya hidup, ada bendanya mati. Kalau bendanya hidup berarti binatang, ya. Itu kan boleh diperjualbelikan. Nah, ini yang maksudnya ini adalah manusia diperjualbelikan dalam status budak. Kalau dia terkategori budaknya umul walad, maka Sayyidina Umar bin Khattab melarang. Ini kan kata Sayyidina Umar, guru. Bagaimana kalau kata Nabi? Lah, Umar kan muridnya Nabi, dari sahabat juga dapat pasti dari Nabi. Walaupun ini adalah ucapan-ucapan sahabat, tapi ini pun dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Maka di dalam syarahnya di sini dikatakan, fihi anna ummahatil auladi tataharraru bimauti sayyidiha qabla istifa'id duyuni wal wasiyah. Hadis ini kalimat tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, bahwa budak umul walad itu bisa merdeka dia dengan sebab mati tuannya. Ketika dia mati tuannya, dia merdeka, itu menjadi ilah, tidak diperbolehkan dijual belikan. Terlebih, pertama masih punya tuannya, kedua andai kata tuannya kagak ada, berarti dia kalau merdeka haram diperjualbelikan. Termasuk kita nih, ini kita merdeka ini Pak, bukan budak. Sehingga kalau jual beli manusia haram apa tidak? Haram. Yang budak aja umul walad diharamkan, apalagi yang merdeka. Andai kata ada sekelompok orang yang mencuri manusia, dijual ke sana ke sini, itu dosanya na'udzubillah min dzalik, haram. Perjual beli itu dilarang dalam syariat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bunyinya, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, kunna nabi'u sarariyana. Ini hadis justru kebalikan sama yang pertama. Kata Jabir, dulu kami jual beli budak, termasuk ummahatil aulad, budak umul walad dulu saya jual. Itu bahkan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Ketika saya jual ke budak umul walad, Nabi masih hidup. Bahkan la naro bizalika ba'asan, kita kagak ngeliat Nabi ngomel, kita kagak ngeliat Nabi nyuruh. Berarti boleh apa kagak? Kalau kita baca hadis Pak, model begini, satu kagak ngaji, yang kedua kagak ada gurunya, saya yakin 100% bingung. Kenapa saya katakan bingung? Satu sisi Nabi membolehkan, satu sisi Nabi melarang. Tadi hadis yang pertama boleh nggak jual beli umul walad? Nggak boleh. Hadis yang kedua Jabir boleh kagak? Boleh. Bagaimana kita menyikapinya yang model begini? Nah, di sini perlu ada kajian khusus Pak. Namanya kajian mustalah hadis. Dalam mustalah hadis ada pembahasan namanya nasikh mansuh. Nasikh menghapus, mansuh dihapus. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Ketika hukum itu dihapus, maka tidak boleh kita amalin. Ketika ada hukum yang menghapus itulah kita amalin. Kalau dilihat dari dua hadis ini, ternyata
yang nggak boleh itu hadis nasikh yang menghapus. Yang ngebolehin ini hadis mansukh dihapus. Artinya hadis yang membolehkan jual beli budak umur walad itu dihapus hukumnya oleh hadis yang tidak membolehkan menjual budak umur walad. Berarti kesimpulannya bahwa jual beli budak umur walad tidak boleh. Sama wahannya Pak. Saya tanya, ziarah kubur boleh apa kagak? Dulu kagak. Dulu kagak, haram. Rasulullah mengharamkan. Apa kata Kanjeng Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, haram ziarah kubur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ucapan Nabi sendiri yang menghapus. Karena melihat perkembangan Islam sudah menyebar luas, akidahnya sudah kuat, imannya sudah kuat, kata Kanjeng Nabi, ala fazuruha, ketahuilah sekarang aku membolehkan kalian ziarah, berziarahlah kalian ke kuburan. Itu kalau kita baca hadis nemu yang pertama, oh pasti ada orang yang ziarah, kita bilang haram. Kenapa? Ini dalilnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Maka orang-orang yang ngajinya lewat Google, ngajinya nggak pakai guru, dia banyak mengklaim kita punya tradisi yang semata-mata mereka anggap tradisi, itu pasti dibilang bid'ah. Itu pasti dibilang kita sesat. Kenapa? Bacanya cuma satu hadis, dan hadis yang dia baca hukumnya udah nggak berlaku lagi. Kita ini klaim bid'ah, kita diklaim sesat, padahal ada hadis yang menghukumkan boleh. Apa itu? Fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Bahkan kata Nabi, salah satu faedahnya, fa innaha tuzakkirul akhirah. Dengan sebab kita ziarah, ingat sama akhirat, ingat sama mati. Artinya kesimpulan dari keseluruhan yang kita baca ini, pertama Pak, memahamin ayat Quran, memahamin hadis Nabi butuh seorang guru untuk menuntunnya. Jangan sampai kita memahami lewat semata-mata terjemah. Romannya mengaji males, tapi gaya-gayaan suka menghukumkan orang lain, padahal hukumnya dia belum tentu benar. Kedua, bahasa Arab harus dipahami dengan kedisiplinan ilmu. Yang namanya Arab harus ada kaitannya nahwunya, sorobnya, balaghahnya, fikihnya, usul fikihnya, harus memiliki dasar itu semua. Andai kata dia menghukumkan melalui Quran toh, tanpa melihat pandangan ulama, tanpa melihat tafsir daripada ulama, faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang model begini nih sesat yang sebetul-betulnya. Maka ada orang yang sampai bilang, Ustaz, saya kagak mau dah ngikutin yang lain, mazhab saya kagak mau, ulama saya kagak mau, saya langsung lari kepada Al-Quran. Fatal nih emang kayak begini nih. Nah, sekarang saya tanya, Bapak sholat tahu dari mana? Dari Quran. Apakah ada Allah perintahkan rukuk modelnya begini, sujud begini, takbiratul ihram begini, bacaan Fatihah begini, bacaan surah begini? Kalau di Quran ada sebagiannya. Coba lihat, ada gak di Quran Allah mengajarkan rukuk? Allah ngajarin sujud. Yang Allah perintahkan rukuk dan sujud. Warka'u wasjudu, rukuk sujud. Bagaimana tata caranya? Kalau ada orang yang ngambil dari Quran aja tanpa melihat hadis Nabi, nah maka hadis Nabi mubayyinatan lil kitab, sebagai penjelas daripada Al-Quran. Maka untuk memahami kalamullah Al-Quran butuh kedisiplinan ilmu, sehingga pemahaman kita tidak bertolak belakang apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian kita qalilun qarra khairun min katsirin farra, sedikit yang kita bahas dapat bermanfaat buat kita. Apa yang kita dapat, ilmu-ilmu kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan berkah buat kita. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas terkait tema apa hukumnya menjual air lebih. Contoh,
air yang ada di apa namanya di gunung, air lebih itu air yang kelebihan dari tempatnya, kita jual, itu boleh apa enggak? Kedua, apa hukumnya menjual beli sperma? Salah satunya dalam kajian hadis minggu depan adalah hukum jual beli sperma binatang untuk menghasilkan anak binatang yang berbeda dengan yang lain-lainnya. Apa hukumnya? Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa huwa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqih man yahduru fi hadzal musalla ya Allah fid dini wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.